beberapa kunci, yaitu input restoran, pemesanan, menghitung total biaya, mencetakkan struk. Jadi input restoran, program harus memiliki data menu makanan dan minuman serta biayanya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan. Kedua, pemesanan, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan. Sebagai contoh, format input pemesanan nasi padang sama dengan 2. Selanjutnya, menghitung total biaya. Program harus menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dengan jumlahnya, dan total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak, yaitu 10% dari total biaya keseluruhan, dan biaya pelanggan sebesar 20. Ini terdapat penawaran khusus, yaitu jika diskon 10%, biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000, dan penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Dan yang terakhir, opsi yang terakhir yaitu cetak struk pesanan. Program harus dapat cetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi dan biaya pajak, dan biaya pelayanan jika ada diskon dan harga setelah diskon penawaran. Tampilan informasinya ke dalam. Untuk penjelasan dari tugas 1, pemrograman berbasis desktop yang ditugaskan untuk membuat program restoran sederhana. Nah, di sini terdapat program yang sudah saya buat. Pertama, ada import java.util.scanner yang berfungsi untuk supaya user bisa menginputkan data. Nah, di bawahnya terdapat kelas menu yang terdapat 2 tipe data, yaitu string dan double, di mana di dalam tipe data tersebut terdapat variabel. Untuk pertama ada variabel nama bertipe string dan variabel harga bertipe double. Terakhir ada variabel kategori yang bertipe string juga. Nah, di bawahnya terdapat menu string, dan di bawahnya terdapat variabel list nama. Di sini berfungsi supaya si variabel atau si objek menu atau kelas menu
kita tahu bahwa variabel berasal dari objek itu sendiri. Nah, di bawah kelas menu terdapat kelas restoran itu sendiri. Nah, di kelas restoran terdapat program scanner input yang dimana sebelumnya sudah diimpor. Setelah itu di bawah scanner terdapat data menu restoran yang bervariabel menu. Variabel menu berisi array-array dari objek kelas menu yang berisi semua daftar makanan dan minuman yang tersedia. Variabel menu bertujuan agar data menu bisa ditampilkan dan diakses dengan mudah. Tiap elemen array berisi nama, harga, dan kategori seperti yang sudah dibuat pada kelas menu di atas. Selanjutnya, di bawah array menu atau data menu restoran terdapat program for init 1 sama dengan 0. Program ini berguna untuk menampilkan semua item di daftar menu di sini. Nah, selain itu juga for ini berguna supaya format dari array daftar menu bisa tersusun dengan rapi. Nah, itu di bawahnya terdapat sistem out printline, printf maksudnya, yang digunakan agar tampilannya sejajar dan mudah dibaca. Ini terdapat program maksudnya terdapat dalam sistem out printline terdapat %d untuk angka urutan dan %-15s untuk teks rata kiri 15 karakter, dan ada %.0s yang berguna untuk angka harga tanpa desimal. Selanjutnya di bawahnya terdapat sistem out printline sendiri yang berisi memasukkan jumlah menu yang ingin dipesan. Ini juga termasuk ke dalam input yang terhubung ke scanner. Di bawahnya terdapat tipe data init yang nantinya akan membuat inputan supaya user bisa menginput dari sistem out printline ini. Nah, init ini memiliki variabel jumlah pesanan yang berguna supaya pengguna diminta memasukkan berapa banyak jenis menu yang ingin dipesan. Di sini terdapat input next init. Nah, selanjutnya di bawahnya terdapat program if. Program if ini sendiri digunakan untuk membatasi jumlah pesanan seperti pada program init sebelumnya atau variabel sebelumnya. Dan di atasnya terdapat sistem out printline. Ini masih berhubungan dengan if, program if. Jadi pada sistem out printline yang di atas masukkan jumlah menu yang ingin dipesan maksimal 4. Nah, di sini
Nantinya program if ini akan membatasi jumlah pesanan. Nah, apabila pesanan lebih dari jumlah yang dibuat atau jumlah dari yang dipesan, di sini jumlah pesanan lebih dari 4, jika maksimal hanya boleh memesan 4 menu. Jika lebih dari 4 menu, maka ini keluar output dari sistem outprint yang ini dan akan kembali ke jumlah menu pesanan. Nah, di sini terdapat string yang memiliki array, di mana terdapat nama pesanan atau nama variabel pesanan, string jumlah pesanan yang nantinya terhubung ke program if ini atau inputan dari user. Setelah itu terdapat tipe data ini yang bervariabel jumlah item, ini juga sama seperti di atas. Nantinya program ini akan muncul apabila user menginputkan data jumlah item, dan yang terakhir ada tipe data double yang bervariabel total. Ini akan menghitung jumlah pesanan dari inputan user. Selanjutnya terdapat program for init yang berguna untuk menginput pesanan. Ini for init ini berguna untuk memasukkan nama menu yang dipesan dan jumlahnya. Seperti ada ini bertipe data string yang bervariabel nama dan ditambah dengan input.nextLine. Di bawah variabel nama terdapat variabel quantity tingkat ITY dengan tipe data init dan input titik next line yang berguna supaya merapikan next init ya. Dan di bawahnya terdapat input next line yang berguna untuk merapikan enter setelah input angka supaya text berikutnya tidak terlewat. Nah, di bawahnya terdapat variabel ditemukan yang bertipe boolean, di mana program ini berguna untuk mencocokkan nama dengan daftar menu. Daftar menu sendiri sudah dibuat variabelnya di atas. Selanjutnya di bawahnya terdapat variabel-variabel yang sudah dibuat, di mana variabel ini adalah inputan yang apabila sudah user menginputkan data akan dimasukkan ke dalam array. Di bawahnya terdapat program if yang dimana dalamnya terdapat variabel ditemukan, tapi di sini di depan variabel ditemukan terdapat tanda seru yang dimana itu kebalikan dari variabel ditemukan, yang artinya jika tidak ditemukan maka pesanan akan dilewati dan nantinya akan keluar output seperti ini. Dan nama variabelnya pun tidak akan keluar.
Selanjutnya di bawahnya terdapat program untuk menghitung total biaya. Ini terdapat variabel total biaya yang bertipe data double, di mana isinya adalah kosong. Untuk total ini berisi tentang hasil harga dikali dengan jumlah untuk tiap menu yang sudah dibuat di sini. Hasil harga dikali jumlah menu atau jumlah item. Di program ini dijumlahkan menjadi total biaya sebelum pajak, layanan, dan diskon. Di bawahnya terdapat program yang digunakan untuk menambahkan pajak dan biaya layanan. Yang di sini terdapat 4 variabel. Ada variabel pajak, biaya pelayanan, diskon, dan dapat minuman gratis. Ini masing-masingnya bertipe boolean dan double. Di soal yang diperintahkan bahwa pajak restoran ditetapkan 10% dari total pesanan dan biaya pelayanan tetap sebesar 20.000. Nah, di bawahnya dapat program untuk menghitung diskon dan promo menggunakan program if. Di sini program if ini dibaca seperti jika total biaya lebih dari 100.000 maka akan mendapatkan diskon yaitu 10%. Dan di bawahnya else if jika total biaya lebih dari 50.000 maka pelanggan akan mendapatkan minuman gratis. Nah, di bawahnya terdapat variabel total akhir yang bertipe data double, di mana jumlahnya merupakan penjumlahan dan pengurangan dari setiap variabel yang sudah diinputkan, seperti total biaya ditambah pajak ditambah biaya pelayanan dikurangi diskon, yang nantinya outputnya akan dihasilkan seperti apa yang diinputkan oleh user. Nah, di bawahnya terdapat program yang berisi jika ada minuman gratis, harga minuman termurah dikurangkan. Di sini terdapat variabel potongan minuman yang bertipe data double. Ini dimaksudnya pada program if ini sendiri, jika ada promo minuman maka program akan mencari harga minuman termurah dan mengurangkannya dengan total akhir seperti ini. Ada program if yang ini terdapat M kategori minuman kurang dari harga minuman termurah. Selanjutnya di bawahnya terdapat program yang berguna untuk mencetak truk pembayaran. Ini terdapat sistem out print line dan print F yang berguna untuk menampilkan daftar menu yang dipesan dan subtotalnya.
total biaya, pajak, biaya layanan, diskon atau promo. Di sini merupakan akhir dari program sebelum dilakukan running atau belum menampilkan output dari program ini. Dan selanjutnya tinggal menampilkan output dari program yang sudah dibuat dengan melakukan running. Adalah output yang dihasilkan dari program yang dimana ini merupakan array dari variabel menu yang sudah dibuat pada kelas restoran, yang variabel menu itu sendiri tetap di dalam variabel restoran dan di dalam array menu, objek menu atau kelas menu. Ini diperintahkan untuk memasukkan menu ke 1. Perintah ini seperti pada program yang sudah dibuat. Di sini masukkan jumlah menu yang ingin dipesan. Selanjutnya tinggal masukkan nama menu yang ingin dipesan. Ini misalkan untuk menu pertama yaitu nasi goreng. Masukin jumlah yang 3. Selanjutnya sate ayam, 32. Minumannya air, ini merupakan output yang dihasilkan dari program cetak struk, yang dimana ini sudah terdapat output dari array menu. Ini terdapat isi dari array menu sendiri yaitu nasi goreng dengan jumlah pesanan 3. Selanjutnya juga sama. Ini juga ada total biaya pesanan yaitu 240 seperti yang sudah dibuat pada program. Total biaya pesanan, pajak, dan biaya pelanggan, dan juga diskon.